Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa MPI 4A dan B, kita akan melanjutkan mata kuliah hubungan masyarakat atau public relation yang pada saat ini kita mengerucut untuk membahas tentang persyaratan dasar humas ya, yaitu seorang humas harus bisa melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Jadi seorang humas, kalian sudah kebayang ya kalau menjadi humas itu bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik? Itu persyaratan dasar. Jadi kita harus bisa ngomong yang baik di depan orang, di depan publik, harus bisa berbahasa yang santun, yang terstruktur, mudah dipahami. Itu seperti apa? Kita akan bahas bersama. Namun sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menjadi humas pada MPI nanti menjadi seorang public relation ya di sebuah lembaga pendidikan, dan dia menjadi corongnya sekolah tersebut ataupun lembaga tersebut untuk bisa membawa lembaga tersebut menjadi lembaga yang memang menjadi pilihan publik ya untuk dipercaya. Secara dasarnya kita harus secara personal dulu ya, komunikasi personal itu harus bagus ya. Kita belajar tentang orang barat ya, bagaimana secara komunikasi personalnya itu seperti apa. Orang barat itu paling tidak suka kalau orang yang diajak ngomong itu tidak melihat mukanya, kayak membalingkan muka ataupun menunduk. Itu bagi mereka tidak sopan. Jadi suara juga gitu, orang barat itu paling tidak suka teriak-teriak kemudian melotot-melotot, ya standar aja. Nah, bagaimana kalau seorang Indonesia, khususnya seorang Muslim berbicara yang baik? Kalau kita berbicara dengan orang yang bukan muhrim ya, dengan wanita, maka kita tidak boleh menatapnya, justru tidak boleh bertatap-tatapan. Tapi dari pihak putri itu etika berbicara yang baik adalah menunduk dan berjarak, tidak boleh terlalu dekat. Menunduk dan berjarak itu kalau etika personal ya, kalau berbicara dengan 1-2 orang. Suara harus jelas dan tidak menggerembeng kalau orang Jawa bilang itu. Suara itu harus jelas, kalau artikulasinya A, I, U, O nya harus jelas. Kemudian body language ya, kemudian secara personal ya itu enak dilihat, didengar enak. Kemudian raut mukanya juga enak, senyum, itu secara personal. Penggunaan kosakata atau struktur, kita harus bisa membekali diri ketika kita menjadikan diri kita sebagai humas. Maka yang membedakan orang lain dengan kita adalah sebanyak apa sih mereka baca buku. Kalau orang yang membaca buku, yang hobinya baca buku, tentu mempunyai kosakata yang banyak, yang luar biasa untuk dijadikan bahan obrolan, sehingga pengetahuannya luas. Kalau kita jarang baca buku, bisa jadi kualitas pembicaraan kita ya biasa aja, gak ada sesuatu yang istimewa. Tapi ketika orang tersebut banyak membaca buku, maka kualitas pembicaraannya sangat berbeda. Bahkan setiap kata yang keluar itu seperti quotes atau kata-kata mutiara. Saya sangat terkesan dengan Kiai Mustafa Al-Amil ya. Beliau itu bukunya banyak sekali dan banyak membaca. Jadi setiap kata yang keluar adalah berkualitas. Dan itu selalu berbeda-beda, tidak monoton. Itu menandakan bahwa beliau sangat suka membaca, sehingga kualitas gaya bicaranya berbeda dengan orang kebanyakan. Tata bahasa yang bagus adalah yang terstruktur dengan baik. Jadi lengkap ya, antara subjek, kemudian objek, keterangan, itu lengkap sekali. Contohnya kalau seorang humas yang berbicara di forum-forum resmi,
bisa mengatakan saya baru menyelesaikan tugas saya, itu ya, itu resmi ya. Tapi ketika slang ataupun bahasa pergaulan, saya tuh udah selesai gitu aja, itu tidak resmi. Jadi kosakata penggunaan tata bahasa itu terstruktur karena dipengaruhi oleh kegiatan membaca setiap orang. Itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian cara menarik perhatian lawan bicara. Yang pertama, kita boleh menggunakan pujian-pujian yang realis. Tidak gombal ya, tidak berlebihan. Intinya gini, ketika bertemu, alhamdulillah Anda hari ini sangat cerah. Kemudian mungkin bisa bajunya sangat bagus, matching, ataupun pujian-pujian yang basa-basi yang sifatnya realis. Jangan terlalu berlebihan. Itu bisa membuka simpati. Kemudian body language itu bisa dengan sentuhan, mungkin memegang bahunya ataupun bersalaman yang erat ya. Itu bisa body language yang bagus dengan raut muka yang cerah, yang banyak senyum, yang ramah dan juga santun. Itu adalah bentuk cara menarik simpati. Terus hindari kata-kata yang tinggi, kasar, kemudian tunjukkanlah bahwa Anda berpendidikan, bahwa Anda intelektual yang bisa menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya adalah nyambung ketika diajak ngobrol. Jadi nyambung itu bisa dipengaruhi oleh wawasan kita, karena tadi banyak membaca sehingga kita nyambung diajak ngobrol. Jadi cepat tanggap, tidak lelet. Jadi kebiasaan kita ngobrol dengan orang lain itu kadang orang terbaca, orang ini pendidikan atau tidak, seperti itu. Dan kebiasaan yang harus kita hindari bahwa orang kita itu suka gosip ya, suka ngomongin orang, itu harusnya diganti dengan kebiasaan seperti orang barat. Saya tidak mengatakan melulu orang barat itu positif, tapi saya lihat yang unggul aja, bahwa kebiasaan orang barat itu membaca buku, di mana-mana bak buku, bukan bekal-bekal oleh-oleh seperti orang kita, bukan. Jadi orang bule itu dimanapun membaca buku dan oleh-olehnya kebanyakan buku. Ya, itu secara personal. Tapi secara profesional, seorang humas harus mengikuti syarat-syarat yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Dilanjut dengan materi yang berikutnya, yaitu persyaratan dasar humas, yaitu komunikasi efektif. Pengertian komunikasi secara etimologi bahwa komunikasi berasal dari kum dengan umus. Kum itu dengan umus itu satu, menjadikan komunio atau komunion, artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, pergaulan, dan hubungan. Komunikar membagi sesuatu dengan seseorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman, berpartisipasi, atau memberitahukan. Jadi secara harfiah, pemberitahuan, pembicaraan. Jadi secara harfiah, pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukar pikiran atau hubungan, itulah yang namanya komunikasi. Lanjut berikutnya, ada sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif menurut Anda? Kemudian yang kedua, ceritakan pengalaman Anda tentang hal-hal yang menghambat keberhasilan proses komunikasi sebagai fasilitator. Ini kalau berbicara di depan publik ya, kita sebagai fasilitator, seorang humas ya, MPI yang kuliah mempelajari humas, jadi harus tahu bahwa kalian itu nanti adalah fasilitator atau narasumber. Jadi coba kalian berikan pengalaman, ceritakan pengalaman-pengalaman yang menghambat proses keberhasilan komunikasi itu seperti apa. Ini ceritakan
Mungkin bisa ceritakan keberhasilannya ataupun hambatannya ya. Coba diceritakan, diketik langsung dan dikirim ke grup ya. Setelah itu kita akan melanjut ke materi berikutnya. Baik mahasiswa, untuk komunikasi yang efektif itu sebenarnya kita harus paham dulu efektif itu apa sih? Efektif itu di dalam komunikasi itu adalah yang berhasil guna. Jadi omongan atau pembicaraan kita itu ada manfaatnya. Kemudian tepat sesuai dengan apa yang dibicarakan, apa sasaran kita. Kalau belajar tentang iklan ya iklan kita itu berhasil. Kemudian efektif itu nyambung. Jadi antara bicara dan juga audiens itu saling memahami, nyambung. Yang berikutnya adalah sambung rasa, bahwa efektif itu ya apa yang diinginkan pembicara dan apa yang diinginkan oleh audiens itu satu rasa ya. Jadi nyambung. Nah, setelah itu sebagai fasilitator kemudian narasumber, kalian semua harus memahami konsep diri. Jadi di dalam diri kalian itu dibangun konsepnya seperti apa sih, apa yang harus saya brandkan, apa yang harus saya trenkan di dalam pembicaraan saya. Itu bisa dipelajari melalui analisis SWOT konsep diri. Coba perhatikan bahwa di dalam diri kita itu ada hal yang bersifat internal dan juga eksternal. Dalam internal, pahami apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Kalau eksternal, kesempatan seperti apa yang harus kita manfaatkan, kemudian hal-hal buruk apa yang harus kita cegah, atau ancaman-ancaman yang membuat konsep diri kita itu gagal. Itu harus dipahami. Kalian untuk memahami internal dan eksternal ini coba dibaca diri kalian sendiri, sebenarnya kelemahannya apa sih? Mungkin minder, mungkin juga kalian susah mengatakan huruf R atau apa, itu harus dipahami. Atau mungkin kalian kehilangan bahan ketika berbicara. Itu dipahami internal dan eksternalnya. Kalau eksternal, kesempatan mengungkapkan isi hati ataupun bertanya itu harus dimanfaatkan, dan cegahlah hal-hal yang menghambat kemajuan Anda untuk menjadi lebih cerdas dalam memahami konsep diri sebelum Anda siap benar menjadi narasumber. Kalau kita pelajari hambatan-hambatan komunikasi itu diantaranya adalah penguasaan materi presentasi. Jadi ketika kalian tidak memahami materi, kalian presentasi itu akan menghambat komunikasi. Jadi harus paham dulu apa yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah penguasaan emosi dan situasi. Apabila kita dalam kondisi stres, kondisi kurang bisa membawakan materi dengan baik, itu akan mempengaruhi hambatan komunikasi. Yang ketiga adalah kurang fokus pada pokok bahasan. Jadi harus fokus. Kemudian yang keempat, bahasa tubuh inkonsisten dan negatif. Ini bahasa tubuh itu penting ya. Mungkin dia gemeteran, kemudian berkeringat, kemudian susah bicara, itu harus diatasi. Dan yang terakhir adalah kurang percaya diri. Ini banyak orang-orang yang berbicara di depan umum itu merasa kurang percaya diri. Padahal semua itu bisa diatasi dengan latihan, dengan memunculkan kepercayaan diri bahwa saya berbeda, bahwa saya bisa lebih baik, bahwa saya itu keren gitu ya. Saya bisa menampilkan kekhasan suara saya, kemudian saya bisa menampilkan kekhasan kelebihan-kelebihan dalam diri saya. Itu akan membantu untuk memperoleh kepercayaan diri. Selanjutnya, komunikasi yang efektif itu seperti apa? Hal-hal apa yang harus dipersiapkan agar menjadi fasilitator, kemudian narasumber yang baik? Nah, sebagai seorang hubas, kalian siap ya.
Apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, teknik berbicara efektif. Kalian harus mempelajari yang namanya bagaimana sih bicara yang efektif tuh. Bagaimana sih caranya supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari bahasa kita itu enak dinikmati. Coba latih dengan satu, menarik nafas dalam-dalam sebelum bicara. Jadi menarik nafas itu bisa menghirup udara dari hidung, dikeluarkan dari mulut, pelan-pelan dan lakukan berulang kali. Tuh. Kemudian layangkan pandangan ke kiri, tengah, kanan. Jadi jangan satu arah saja pandangan. Jadi bisa ke samping, ke tengah, ke sebelahnya lagi. Jadi bisa mengarah. Tapi itu diatur, jangan seperti kipas angin jadinya ya. Tetap diatur. Kapan kita harus ke sana, kapan kita harus ke tengah dan sebagainya, harus diatur. Kemudian gunakan kata sehari-hari yang dikenal pendengar. Itu jadi sebelum bicara di depan umum kita harus tahu audiensnya. Audiensnya itu dari kalangan mana, harus tahu. Jadi gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kalau kata-kata intelektual, pesertanya intelektual ya kita harus menyesuaikan. Tapi kalau pendengar ya atau audiensnya dari ibu-ibu, dari emak-emak, kita harus memahami bahasa mereka. Apalagi dengan anak-anak muda zaman sekarang, harus disesuaikan. Kemudian mengatur volume, berbicara lebih keras lagi. Berbicara keras bukan berarti tidak berintonasi ya, tidak seperti marah-marah, bukan. Dalam hal ini berbicara di depan umum, suara itu adalah kewibawaan. Semakin keras dan berintonasi maka audiens akan mendengarkan dengan baik. Tapi kalau suara kita kecil kemudian tidak bisa didengar, maka audiens akan kecewa dan mereka tidak akan memperhatikan kita. Itu kalau setiap steps itu kita pelajari, maka kita sudah belajar tentang teknik berbicara yang efektif. Pahami pula bahwa MPI itu belajar humas dengan mempelajari prinsip-prinsip komunikasi efektif. 1. Perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Ini harus tahu diri dong. Kita sebagai orang yang menjadi sorotan harus memberikan penghormatan. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan. Justru kita harus respect ya. Respect. Kemudian humble atau rendah hati. Memberikan kesempatan orang lain, tidak menyombong atau tidak boleh angkuh. Jadi tetap harus humble ketika di depan panggung. Kemudian clarity, jelas. Pesannya itu apa, disampaikan dengan bahasa yang jelas, kemudian dengan tema-tema yang jelas juga, sehingga nyasar nanti. Kemudian audible, dapat didengar. Jadi pesan itu harus dapat didengar dan dimengerti. Bagaimana caranya kalian mengolah bahasa itu dengan baik. Dan empati itu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi oleh orang lain. Jadi tema-tema di situ apa sih? Harus benar-benar berusaha menunjukkan rasa empati. Itulah nilai-nilai utama yang harus dikuasai oleh fasilitator. Itu adalah langkah-langkah komunikasi yang baik. Kemudian kita akan lanjut dengan bagaimana meningkatkan efektivitas komunikasi sebagai pengirim, sebagai penerima. Kalau sebagai pengirim, bahasa yang tepat, menarik, dapat dimengerti. Itu jelas ya, harus. Kemudian gunakan empati, mempertajam persepsi. Jadi persepsinya apa itu harus diberikan contoh-contoh, kemudian dijelaskan, kemudian ditanya jawab. Itu persepsi akan sampai.
Kemudian kendalikan bentuk tanggapan, gunakan kode lambang yang tepat dan saluran yang sesuai. Bentuk tanggapannya seperti apa? Bersedia menerima umpan balik. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Jangan lupa mengembangkan kredibilitas diri atau dapat dipercaya. Seorang pembicara, seorang fasilitator harus menjadi contoh apa yang disampaikan. Jangan lupa mempertahankan hubungan baik dengan penerima. Sebagai penerima, tingkatkan kemampuan mendengar secara empati. Waspada berprasangka, biasakan a priori dan sikap terbuka. Kemudian kembangkan sikap bertanya. Jadi kesempatan bertanya. Jangan lupa kembangkan juga kecakapan menyampaikan umpan balik yang konstruktif. Ya. Berusahalah berpikir kreatif terhadap pesan yang diterima. Jadi diolah di otak itu. Dan juga bersikap terbuka tetapi kritis. Itu efektivitas komunikasi. Kemudian apa sih yang menjadi pemicu pertengkaran dalam komunikasi? Apa juga pelancar komunikasi itu apa saja? Nah, kata-kata Anda gila itu akan memicu pertengkaran. Jadi kalau di dalam suatu talk show jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Anda gila, gunakan dengan kata pelancar komunikasi. Saya hargai apa yang Anda katakan. Apalagi kata-kata yang memicu pertengkaran seperti saya tahu bagaimana perasaan Anda, itu ganti. Saya bisa mengerti mengapa Anda merasa demikian. Kemudian selanjutnya, wah Anda benar-benar marah. Ganti, saya tahu bagaimana Anda bisa jengkel. Kemudian, saya tidak tahu mengapa Anda begitu kecewa. Gantilah dengan kata, saya mohon maaf atas segala hal yang mengganggu Anda. Memang agak formal ya, tapi itu adalah pelancar komunikasi. Dan tips dari saya, persiapkan dan kuasai materi yang baik sebelum presentasi. Bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Jadi pelajari dulu tempatnya, temanya, kemudian audiensinya siapa saja. Pada saat presentasi jangan lupa kontak mata, jangan terlalu merunduk, jangan terlalu satu arah. Gunakan body language yang bagus, jangan bersandar, jangan terlalu membungkuk, tegap ya. Gunakan bahasa yang santun, mudah dipahami. Kemudian intonasi juga penting. Jangan lupa di sela-sela pembicaraan kita itu ada joke atau ice breaking yang membuat peserta tidak bosan. Biasanya setiap orang itu bisa bertahan hanya 20 menit ya. Tapi bisa jadi 1 jam. Berikan ice breaking. Baik mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita nanti akan belajar komunikasi seperti apa, presentasinya seperti apa. Namun saya ingin minta pendapat kalian, apa yang dimaksud komunikasi yang efektif menurut Anda. Kemudian ceritakan pengalaman Anda tentang hal-hal yang menghambat keberhasilan proses komunikasi, atau pengalaman Anda mempresentasikan sesuatu di depan publik atau di depan umum seperti apa. Ketik langsung dan kirim di WA grup kita, dan itu sebagai absen juga. Terima kasih. Saya kira kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelum mulai dari video ini, teman-teman harus subscribe ya. Bentar. Kalian jangan lupa loncengnya juga ya, sama like juga.